Jumpa lagi pada sesi Health Talk pada siang hari ini, tentunya bersama saya Dr. Arina. Selama 1 jam ke depan, kita akan membahas mengenai materi yang sangat refreshment banget nih ya dok ya. Karena mungkin sebagian orang tuh nggak common atau nggak biasa mendengar ini gitu. Nah, pengen tahu apa? Kita di sini sudah kehadiran tamu yang bersemangat untuk memberikan materi pada siang hari ini, yaitu Dr. Dimas, spesialis THT bedah kepala leher. Selamat sore Dr. Dimas. Selamat sore. Iya, sehat ya dok ya. Alhamdulillah. Habis poli atau mau poli nih dok? Sudah selesai poli. Sudah selesai poli ini. Sengaja saya tutup untuk Health Talk ini. Ya tuh, nah tuh udah dikemas sedemikian rupa ya dok ya. Udah dipersiapkan setelah poli kita berbincang mengenai apa nih dok? Katanya dengar-dengar soal menu baru di CIH, tapi menunya bukan soal makanan nih dok ya, ternyata tentang layanan baru, yaitu implan koklea gitu ya, yang katanya itu merupakan harapan baru bagi penderita yang mengalami gangguan pendengaran, betul ya dok ya? Nah langsung saja untuk sahabat Jaya Solo yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar karena 4 orang penanya yang beruntung akan mendapatkan voucher senilai 100.000 untuk bisa makan di Healthy Cafe and Catering Rumah Sakit Jaya Solo tuh. Makan sehat enak sambil dengerin ilmu lagi ya dok ya. Nah, jangan segan-segan untuk bertanya kepada ahlinya. Nah, langsung aja nih dok. Implan koklea. Implan itu kan kalau orang umum, orang awam mikirnya sesuatu yang ditambahkan ke tubuh. Benar atau enggak itu dok? Ya, betul. Jadi namanya implan itu kan sesuatu yang ditanamkan ke tubuh ya. Betul ya. Kalau di bidang kebidanan ada implan IUD, kalau di bidang ortopedi ada implan plat itu. Ya, betul. Jadi di tempat kita ada namanya implan koklea. Wow. Jadi koklea nih dok, apa tuh dok? Koklea itu kalau bahasa awamnya rumah siput, jadi tempat saraf pendengaran kita. Jadi implan koklea ini ada suatu alat yang ditanamkan ke rumah siput atau ke koklea itu yang nanti berfungsi untuk menggantikan fungsi saraf pendengaran. Tepatnya itu ada di mana sih dok? Di telinga itu apakah deket lubangnya atau posisinya sebelah mana dok? Jadi rumah siput itu? Rumah siput itu dia di dalam tulang tengkorak. Jadi di dalam tulang tengkorak. Ya? Jadi termasuk di bagian telinga dalam. Jadi paling telinga, dalam nih ya dok paling ya? dalam. Jadi telinga itu kan ada telinga luar, yaitu liang telinga, kemudian ada telinga tengah, yaitu tulang-tulang pendengaran, gendang telinga. Kemudian di dalamnya yang dia masuk ke dalam tulang tengkorak itu ada saraf-saraf pendengaran, termasuk rumah siput ini. Rumah siput dan saraf-saraf pendengaran yang itu menjadi endpoint orang itu bisa mendengar ya dok ya, salah satunya ya. Berarti sangat krusial dong ya dok ya. Nah, apa yang terjadi ketika rumah siput ini bermasalah dok? Ya, jadi kalau ada gangguan di rumah siput, dia tentu akan mengalami gangguan pendengaran. Nah, gangguan pendengaran ini sebenarnya ada dua. Ada masalah penurunan pendengaran, ada masalah dia berdenging atau berdengung yang dinamakan tinnitus itu. Tinnitus, Jadi kalau untuk implan koklea, dia khusus untuk menangani masalah penurunan pendengaran. Gitu. Yang real bukan hanya gangguan ya dok, tapi dia menurun secara kualitasnya gitu ya dok ya. Nah, konsepnya itu seperti apa sih dok? Apakah dimasukkan ditaruh aja, kemudian nyetingnya gimana tuh dok? Kan banyak sarafnya nih dok ya. Apakah mungkin itu dok alat masuk ke telinga menggantikan rumah siputnya gitu? Ya, jadi rumah siput itu kan kalau kita bayangkan ya seperti siput ya. Jadi keong itu kan dia ada ulirnya. Jadi kalau di tempat kita di manusia itu ada dua setengah lingkaran ulir, yaitu yang berisi sel-sel rambut saraf. Nah, ada kondisi di mana sel-sel rambut saraf ini dia mengalami kerusakan atau gangguan. Entah dia karena infeksi, atau karena gangguan sejak lahir, atau karena bising. Nah, itu. Bising tuh dalam artian lingkungan, terpapar terus gitu ya dok ya? Bising lingkungan atau bising saat pekerjaan dari mesin-mesin itu bisa menyebabkan gangguan di sel-sel saraf pendengaran. Nah, kalau dia ada masalah penurunan pendengaran ini karena gangguan saraf, maka implan koklea ini dia akan menggantikan sel-sel saraf yang dia mengalami kerusakan tersebut. Sehingga fungsi sel rambut saraf ini dia akan mengubah jadi dari gelombang suara, energi suara itu menjadi gelombang listrik yang itu nanti bisa
Bisa implan pakai alat itu ya, Dok? betul. Ya? Jadi dia nanti menggantikan fungsi sel rambut saraf ini untuk mengubah gelombang suara menjadi gelombang listrik yang nanti akan dilanjutkan, ditransmisikan ke saraf otak kita, sehingga kita merasa mendengar itu. Wah, luar biasa. Tadi kan sempat disinggung nih, Dok, penyebab gangguan pendengaran dalam artian secara kualitas ya, Dok, ya, menurun pendengaran bisa karena infeksi. Nah, misalkan kita ngomongin soal infeksi nih, Dok. Infeksi apa yang sekiranya itu bisa menyebabkan sampai gangguan pendengaran secara kualitasnya itu menurun, Dok? Emang bisa ya, Dok? Misal yang congek keluar tuh, terus lama-lama dia infeksinya sampai ke dalam banget, sampai mengganggu rumah siputnya. Gitu mungkin nggak, Dok? Bisa sih, cuman memang untuk infeksi yang congek itu yang kalau dari bahasa medisnya otitis media ya, dia mengalami infeksi di telinga tengah, memang dalam jangka waktu lama dia memang bisa terjadi kerusakan juga di saraf telinganya. Tapi itu butuh waktu yang lama, butuh waktu karena memang ada proses nanti toksin-toksin atau racun dari kuman itu dia ada yang masuk sampai ke rumah siput itu sehingga menyebabkan kerusakan sel rambut saraf. Tapi ya bisa, tapi infeksi yang lebih serius penting dan lebih sering terjadi itu adalah infeksi karena virus. Jadi virusnya apa? Ada beberapa virus tertentu yang dia memang memilih saraf telinga ini sebagai salah satu tujuan untuk dirusak, yaitu virus dari CMV, kemudian ada virus dari toxoplasma itu, dan virus dari herpes itu. Jadi torch itu ya, Dok, ya? Ya, betul. Jadi kenapa orang-orang yang mau hamil itu kalau melakukan screening, salah satunya screening torch itu. Itu berarti sangat mungkin salah satunya mungkin defeknya atau kelainannya itu sejak lahir ya, Dok, ya. Betul, tapi mungkin nggak, Dok, itu torch pada dewasa yang sampai menimbulkan keluhan di saraf-saraf pendengaran itu tuh sampai berakibatnya fatal dalam artian mengambil fungsi dari saraf pendengarannya, Dok? Pada dewasa bisa juga kemungkinan, cuman lebih kecil frekuensinya. Lebih besarnya yang frekuensi yang lebih dari lahir, betul. Jadi mungkin karena riwayat infeksi pada saat kehamilan, kemudian pada saat lahirnya si bayi ini dia mengalami gangguan pendengaran sejak lahir yang dinamakan tuli kongenital. Nah, kondisi kasus-kasus tuli kongenital ini yang kadang-kadang di tempat kita di Indonesia sebagian besar nggak terdeteksi sehingga terjadi kasus speech delay. Nah, itu yang makanya dari awal-awal kami ya betul. Ya, Dok, ya. Dari kami dari dokter THT sebenarnya sudah mensosialisasikan ke masyarakat untuk screening pendengaran. Dikiranya telat bicara padahal sebenarnya nggak dengar ya, gitu betul, ya, Dok, ya. Karena pendengaran dan perkembangan bicara itu kan erat kaitannya. Nah, Dok, sebenarnya kalau untuk suara tadi kan salah satunya juga bisa karena pencemaran suara ya, Dok, ya. Bising, misal di tempat kerja atau di sekitar lingkungan nih, misal dekat pabrik. Sebenarnya berapa desibel yang bisa ditoleransi, Dok, supaya nggak mengganggu gitu fungsi pendengaran gitu, Dok? Jadi kalau aman itu selama seharian 80 desibel. Tapi kalau untuk pegawai atau karyawan yang dia bekerja di tempat yang bising atau ada mesin itu suara mesin atau bising yang diperbolehkan itu 85 desibel. 80 sampai 85 lah ya, Dok, betul. ya berarti ya, Dok. Nah, untuk implan koklea ini apakah memang harus kriterianya itu yang benar-benar kehilangan fungsi pendengarannya dalam artian sama sekali nggak dengar total, atau kriteria tertentu, Dok? Jadi kayak mungkin ada semacam grading atau seperti apa, Dok? Ya, jadi untuk kriteria pasien yang ada indikasi ke implan koklea itu memang pasien yang mengalami penurunan pendengaran derajat sedang, derajat berat sampai sangat berat. Berat dan sangat berat ya, Dok, ya. Kemudian kalau dia sudah mencoba dengan alat bantu dengar ternyata tidak dapat mendapatkan banyak manfaat. Sudah dicoba lah. Jadi kita nggak bisa menawarkan langsung implan koklea tanpa mencoba dengan alat bantu dengar dulu.
Oh, Jadi harus dicoba baik, dulu ya. minimal 3 bulan sampai 6 bulan, kemudian dilihat responnya apakah ada respon atau ada manfaat nggak yang bisa dipakai dengan alat bantu dengar. Kalau dia memang ternyata nggak banyak manfaatnya, nggak banyak membantu, nah itu bisa masuk kandidat sebagai indikasi untuk implan koklea. Oke, tadi kriterianya kan gangguan pendengarannya berat atau sangat berat, Betul, Dok. ya. Pemeriksaan apa sih, Dok, yang bisa kita lakukan dengan dokter THT ini, Dok, yang biasanya untuk mengetahui grading itu, Dok? Ya, jadi kalau untuk pasien dewasa atau anak-anak yang sudah bisa diberikan perintah gitu ya, itu kita lakukan pemeriksaan audiometri atau tes pendengaran ya. Kalau untuk anak-anak yang dia belum bisa diberikan perintah atau balita atau anak-anak yang memang mengalami kasus speech delay, kita lakukan pemeriksaan BERA. Jadi dari hasil pemeriksaan BERA dan hasil pemeriksaan audiometri nanti kita akan mendapatkan derajatnya, grade-nya itu. Apakah dia derajat ringan, sedang, berat, atau sangat berat. Berarti screening pemeriksaannya itu lewat pemeriksaan audiometri atau BERA tergantung usia, lalu lanjut di grading. Kalau memang memungkinkan dicoba dulu pakai alat bantu dengar dulu ya, Dok. 3 sampai 6 bulan. Baru habis itu implan koklea ya, Dok ya. Nah, untuk implan koklea ini, Dok, apakah semua umur atau misal ada minimal usia, maksimal usia, atau ada kriteria yang sebenarnya yang nggak perlu harus sampai seperti itu, Dok? Jadi siapa aja boleh untuk semua usia? Ya, jadi kalau untuk secara usia sih dari bayi umur 6 bulan sampai lansia pun nggak masalah selama ada indikasi dan kandidasinya terpenuhi. Baik, berarti itu nanti ukurannya juga mengikuti kah gitu, Dok? Ya, jadi ukuran implannya itu dia nanti akan misalkan dia dipasang pada saat bayi, itu nanti dia akan mengikuti karena kan dia seperti kabel. Nah, dia akan lentur dan dia akan mengikuti perkembangan dari cangkangnya atau rumah siputnya. Sekali berarti ya, Dok? Ya, jadi operasinya cukup sekali. Ada treatment khusus nggak, Dok, kalau setelah implan? Maksudnya secara maintenance itu nggak boleh apa, misal nggak boleh berenang atau apa, ngerusak nggak ya, Dok, implannya kalau dipakai berenang dan lain sebagainya? Siapa tahu nih kayak pada bertanya-tanya tuh konsepnya kayak apa ya? Kalau alat bantu dengar kan kelihatan ya, Dok, ya di luar betul, ya. Kalau implan kan di dalam. Nah, itu treatment khususnya seperti apa tuh, Dok? Jadi kalau untuk pasca operasi sebenarnya sama seperti perawatan pasca operasi infeksi telinga ya. Jadi kita memang harus jaga kering dulu, ya paling tidak selama sebulan. Jadi kalau lukanya dia sudah sembuh, sebenarnya sih untuk berenang nggak masalah, tapi harus diingat bahwa implan ini kan, implan koklea ini kan ada 2 alat. Jadi ada alat yang ditanam, yang diimplan, tapi ada juga alat receivernya atau alat yang dia tetap menempel di telinga luar. Nah itu kalau untuk berenang ya tentu harus dilepas, sama seperti alat bantu dengar. Jadi kalau dia berenang atau mandi harus dilepas. Nah alat itu nggak boleh kena air, tapi kalau implannya yang di dalam dia aman. Oh, berarti konsepnya hampir mirip ya, Dok. Berarti kalau kelebihannya nih, Dok, kita ngomong kelebihan implan itu tuh seperti apa, Dok? Dibandingin alat bantu dengar ya. Jadi kalau alat bantu dengar itu kan dia sifatnya hanya mengeraskan dari luar ya. Jadi dari luar dia mengeraskan yang kadang-kadang derajat gangguan pendengarannya, penurunan pendengaran itu kan memang ada yang sangat berat. Nah, itu kemampuan alat bantu dengar ini dia terbatas. Dengan implan itu kan ibaratnya implan ini dia mengubah suara itu dia langsung karena gangguannya itu di saraf telinga ya, jadi dia menggantikan fungsi rambut sarafnya itu, sehingga yang diterima itu lebih bagus. Jadi ibaratnya kalau alat bantu kualitas ya, jadi kalau alat bantu dengar dia hanya mengeraskan suara, tapi kalau di dalamnya ternyata ada gangguan, tentu dia terbatas. Tapi kalau implan dia kan dari dalam dia kan sudah dibantu dengan implannya dalam tersebut. Dan luar juga ya, Dok, betul. Sehingga harapannya dengan memakai implan tentu impuls listrik atau sinyal suara yang masuk ke dalam kemudian diproses menjadi sinyal listrik ke otak, dia lebih bagus untuk diterima seperti itu. Oh iya, berarti hampir mirip untuk yang sisi luar saja, tetap yang dalamnya itu lebih canggih yang implan koklea karena dia menyesuaikan dan mengambil alih fungsi saraf pendengaran tadi ya, Dokter ya. Betul. Nah, kalau udah pakai implan koklea, Dok,
apakah garansi benar-benar bisa mendengar seperti normal gitu dok? Ya, jadi kalau untuk mendengar seperti normal, tentu kita nggak bisa menggantikan ciptaan yang di atas ya. Jadi paling nggak mendekati normal. Dan Mendekati itu pun normal. juga tergantung sama teknologi tiap-tiap alat implannya ya. Jadi karena dengan dulu kita bandingin implan yang zaman dulu sama implan zaman sekarang tentu juga udah banyak beda gitu. Dan zaman sekarang tentu suaranya sudah mendekati realnya gitu. Kalau zaman dulu mungkin suara itu yang didengar sama pasien seperti suara robot, jadi kurang lebih seperti itu. Tapi yang sekarang lebih dengan jernih ya, dok, ya? dengan channel yang lebih Berarti, banyak gitu kan, udah lebih ada banyak gen sekian, ya, kayak Gen Z-nya gitu ya dok ya, gen terbarunya. Betul, ya, Nah, gitu. kabar baiknya di JH Solo tuh bisa dan lagi ada diskon gede-gedean nih dok ya. Dan bersama Ada Dokter promo, Dimas, lagi ya. promo. Nah, biasanya tuh sekitar 200-an juta ya dok ya di JH. Sekitar berapa tuh dok? Kalau kita ini sedang masa promo, kita launching di harga 165 juta untuk alatnya. Wah, best deal banget ya dok, bisa sekitar 50 jutaan itu dapat diskon karena memang masih promo nih ya dok ya. Dan kabar baiknya emang di tempat lain nih dok, di rumah sakit lain memang belum tentu menyediakan layanan ini ya dok ya. Jadi silakan untuk selanjutnya yang mempunyai mungkin masalah atau sudah pakai alat bantu dengar tapi tidak maksimal atau dirasanya sering error mungkin ya dok alatnya, sudah tidak nyaman lah intinya, itu bisa konsul lebih lanjut ke Dokter Dimas. Barangkali memang salah satu yang membutuhkan penanganan implan koklea itu tadi ya dok ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan sahabat JH Solo ya dok ya. Pertanyaan pertama dok, apakah penyebab yang kemungkinan implan koklea ini tidak berfungsi dok? Dan apakah ada pantangan setelah pemasangan? Jadi mungkin setelah pemasangan implan koklea mungkin nggak dok tiba-tiba itu nggak berfungsi dok? Ya, jadi memang ada kondisi beberapa kondisi ya kadang implan ini tidak berfungsi, tapi dari perusahaan pasti akan ada jaminan. Nah, jadi kalau kita garansi betul. Jadi kalau memang ini dia nggak berfungsi karena kondisi kesalahan alatnya, tentu akan diganti total, jadi ganti baru gitu. Tapi kalau ada beberapa penyebab juga, misalkan tidak berfungsinya karena ada masalah, ada infeksi atau ada kondisi kerusakan yang lain, biasanya nanti kita lihat kembali apakah ini masih bisa kita perbaiki gitu. Tapi laporan dari yang sudah dilakukan di Indonesia itu kemungkinan kegagalannya untuk operasi itu kecil sekali. Jadi berarti sudah ada ya dok ya di Indonesia ya, yang jadi di Indonesia ya, sebenarnya sudah banyak di kota-kota besar, cuman di Solo ini masih jarang. Bahkan yang saya dengar operasi terakhir implan koklea di Solo ini sudah dari 2018 kalau nggak salah, 2018 sampai lama sekarang ya? belum ada lagi yang itu mungkin implan. Juga gen alatnya udah lama ya dok ya. Kalau yang sekarang kan yang terbarukan ya dok, harusnya lebih clear juga ya dok ya. Ya, betul. Oke, kalau untuk tadi ada pertanyaan yang apakah ada pantangan, tadi sempat disinggung, nggak ada sebenarnya ya dok ya, kayak jadi, paling sebulan aja betul, gitu ya dok ya. Jadi pantangan untuk menjaga supaya pasca operasi ini tidak terjadi infeksi pasca ya, berarti operasi. hygiene-nya ya dok ya. Betul, perawatan seperti luka operasi pada umumnya. Dok, mungkin ada yang nanya, implannya tuh dipasang tuh apakah melukai telinga atau seperti apa sih dok? Apakah ada sayatan atau apa? Ya, jadi untuk memasang implannya memang kita melakukan prosedur operasi. Jadi operasi untuk lewat irisan di belakang telinga gitu. Nanti kita akan buka lewat tulang mastoid atau tulang yang di belakang telinga. Jadi harusnya nggak sweet kelihatan ya dok, secara estetik secara ya. Estetik sih aman lah ya. Aman kalau untuk perempuan. Ya takutnya dok nanti ada codet dok kelihatan gitu kan di belakang ya dok ya, ketutup rambut, ketutup jilbab ya dok ya. Gitu. Jadi insya Allah sih enggak masalah untuk secara kosmetik. Aman-aman aja ya dok ya, lewat tulang mastoid nih ya dok ya, dekat mastoid ya dok ya. Selanjutnya dokter izin bertanya, apa yang mempengaruhi keberhasilan dari implan selain intervensi dini pada usia? Apakah mempengaruhi dok, kalau semakin mudah dipakaikan itu semakin prognosanya hasil pemasangan implannya bagus atau sebenarnya tidak juga dok? Ya, jadi
untuk kasus yang tuli kongenital ya, jadi tuli yang sejak lahir yang dia butuh implan, memang pemasangan implan sejak dini itu akan mempengaruhi nanti tahap belajar perkembangan bicaranya gitu. Karena kembali lagi bahwa kalau dia dengan memakai alat bantu dengar ternyata tidak respon, kemudian diberikan alat implan koklea dan habilitasinya juga dilakukan secara baik, tentu hasilnya akan lebih baik dibandingkan kalau dia ternyata diberikan implannya sudah umur 5 tahun atau lebih gitu. Tentunya meningkatkan kualitasnya secara keseluruhan ya dok. Betul, karena kan untuk kasus-kasus tuli kongenital ini kan ibaratnya kita juga mengejar waktu ya. Jadi ada golden period di mana usia-usia anak ini dia masih pada masa emas untuk belajar, terutama belajar untuk perkembangan bicara juga. Betul. Jadi 1000 HPK ya dok, 2 tahun pertama. Ya, 2-3 tahun pertama itu. Kalau sudah lewat 5 tahun, nah itu harus dilihat lagi apakah ini nanti memenuhi kandidat untuk implan atau tidak. Seperti itu. Baik. Tapi kalau dilihat dari keberhasilan pemasangan implannya, mempengaruhi atau tidak dok? Semakin dini dimulai itu semakin bagus hasil dari pemasangan implan atau sebenarnya enggak dok? Bagus pemasangan implan gimana maksudnya? Hasilnya untuk dia pakai. Untuk pakai, kalau semakin dini nanti untuk belajar perkembangan bicaranya semakin bagus dia, semakin cepat namanya. Ya berarti nggak usah ditunda-tunda ya lah dok ya, intinya semakin cepat kalau memang sudah 6 bulan itu bisa dilakukan pemasangan implan koklea. Ya, jadi kan standarnya dari WHO itu kan kalau seorang bayi dia mengalami gangguan pendengaran itu kan harus segera ditegakkan paling lambat usia 3 bulan. Nah usia 6 bulan anak seorang bayi ini harus sudah mendapat intervensi atau penanganan, entah dia nanti pakai alat bantu dengar atau pakai implan. Yang seperti ini yang kadang belum terjangkau di negara kita. Masih mikirnya nggak tega dan lain sebagainya ya dok ya kadang tuh ya. Dan kadang akses kesehatannya yang terbatas. Ya sama itu juga ya. Contohnya aja ini implan koklea itu masih adanya di kota-kota besar ya dok ya, nggak setiap tempat itu ada gitu ya dok ya. Nah, pertanyaan berikutnya dokter, izin bertanya dok, perbandingan keberhasilan anak dengan gangguan murni atau dengan gangguan penyerta kompleks. Ya, jadi mungkin ini yang ya, dok, dimaksud untuk gangguan fungsi pendengarannya ya dok ya? Betul, gangguan murni. Jadi untuk anak yang dia mengalami gangguan pendengaran murni tanpa ada gangguan perkembangan yang lain, tentu untuk belajar bicaranya dia akan lebih cepat dibandingkan anak yang mengalami gangguan perkembangan yang lain. Anak-anak yang dia mengalami gangguan konsentrasi atau anak gitu ya, ada anak yang autis, kalau dia ada masalah pendengaran juga tentu kita juga harus menangani dulu gangguan konsentrasinya sebelum nanti dia belajar untuk bicaranya. Gitu. Berarti memang tetap istilahnya kalau yang ada penyertanya itu memang cukup lebih menantang ya dok? Ya betul, namanya kan karena memang lebih complicated ya, jadi memang harus satu-satu ditangani. Dan kalau untuk kita, karena kita fokus ke pendengaran dan perkembangan bicaranya gitu, kalau ada masalah lain, misalkan ada gangguan konsentrasi atau ada masalah yang lain, memang harus diterapi dulu. Karena kan kalau kita mau melakukan terapi bicara atau audioverbal terapi, tapi dia konsentrasinya masih belum bisa fokus, nah itu akan mengganggu perkembangannya juga. Berarti satu-satu dulu ya dok ya? Betul. Baik, pertanyaan berikutnya dokter, berapa lama waktu pemulihan setelah pemasangan implan? Jadi kalau pemulihan ini sebenarnya sih dalam waktu 2-3 hari sih kondisi anak atau kondisi pasien sih sudah cukup bagus ya, tinggal nanti pemantauan apakah ada tanda-tanda infeksi pasca operasinya itu ya sekitar sebulan itu. Biasanya cukup 2-3 hari ya dokter ya. Baik, pertanyaan berikutnya dokter, dok ingin bertanya untuk anak kecil yang belum bisa bicara, apakah juga bisa dipasang implan koklea dokter? Ya, jadi memang yang justru anak-anak yang seperti ini yang memang sebenarnya ada indikasi ya, tapi kita harus sebelum dipasang memang harusnya kita cek dulu apakah memang ada masalah pendengaran atau tidak. Kalau memang ternyata ada masalah pendengaran dan memang ada indikasi ya tentu bisa saja dipasang implan koklea. Jadi dicari tahu dulu
penyebab tidak bisa bicara Betul, itu ya. murni dari gangguan pendengaran Betul, atau ya. ternyata Atau memang ada karena gangguan konsentrasi atau autis yang lain. Nah, itu, adiktif sama gadget jadi dia speech delay gitu Ya, ya dok betul ya, juga. yang nowadays tuh kayak gitu ya dok ya. Baik, pertanyaan berikutnya dokter. Dok mau bertanya, apakah semua orang dengan gangguan pendengaran bisa menggunakan implan koklea atau ada syarat tertentu ya dok ya? Ya, jadi sebenarnya kan implan koklea ini diindikasikan pada gangguan pendengaran yang tipe sensori neural yang memang masalahnya kan di saraf Sarafnya. tadi, betul, di rumah siputnya itu. Kalau dia gangguan pendengarannya karena konduksi atau karena rantai-rantai tulang pendengarannya yang bermasalah, tentu dia nggak bakal dapat banyak manfaat dari implan. Nah, biasanya dengan alat bantu dengar pun biasanya sudah banyak terbantu gitu. Jadi memang ada beberapa syarat atau kriteria untuk seseorang atau pasien itu mendapatkan implan koklea, apalagi dengan harga yang relatif masih mahal ya di tempat kita. Itu kan kita harus benar-benar cek dulu apakah ini memang memenuhi syarat atau kandidat untuk dilakukan implan atau tidak gitu. Biasanya apa aja sih dok yang perlu dilakukan persiapannya sebelum tindakan implan tuh dok? Apakah hanya sekedar misal cek lab aja cukup atau sampai pemeriksaan penunjang lain apa dok? Ya, jadi yang pertama kita harus pastiin dulu pasien ini memang mengalami gangguan pendengaran tipe saraf. Sarafnya yang terkena. Yang kedua derajatnya memang derajat berat atau sangat berat, betul. Kalau memang dia sudah memenuhi kandidat atau indikasi untuk implan, untuk pemeriksaan lainnya kita lakukan pemeriksaan CT scan dan MRI. Kepala. Scan, betul. Jadi CT scan untuk tahu kita untuk di tulang-tulang mastoidnya, di tulang-tulang telinga dalamnya itu ada masalah atau enggak. Kadang-kadang ada kondisi, terutama pada kondisi kasus-kasus tuli kongenital itu ada juga kondisi kelainan bentuk. Nah, itu yang harus kita antisipasi karena nanti juga akan berpengaruh pada saat kita melakukan operasi. Pemasangan itu betul. Ya, dok, ya. Jadi saya tuh buat guidance ya dok ya. Betul. Karena kalau kita ternyata ada masalah ada kelainan bentuk itu tentu akan lebih kita prepare untuk operasinya. Oh, kemungkinan ini sulit, berarti mungkin butuh waktu lebih lama. Gitu. Karena dokter Dimas juga mau masangnya tuh juga lihat hasil CT scan sama MRI juga ya dok ya, sebagai guidance-nya ya dokter jadi untuk CT scan untuk tahu bentuk tulang-tulangnya, betul. Yang untuk MRI itu kita juga harus memastikan ada masalah nggak untuk jalur saraf dari rumah siputnya ke otaknya. Karena MRI ini kan dia khusus, lumayan ya dok ya. Karena MRI ini kan dia khusus untuk jaringan lunak ya, jadi termasuk jaringan saraf itu. Jadi jangan sampai kita pasang implannya ternyata dari jalur saraf dari rumah siput ke batang otak ke pusat otak pendengaran itu ternyata dia juga bermasalah, ada gangguan. Nah, tentu dia nggak bakal mendapat banyak manfaat dari implannya kalau ada seperti itu. Sehingga kita harus pastiin dulu ya, betul. Dok. Biar istilahnya kalau orang Jawa tuh nggak mau spro ya dok betul, ya, udah disiapkan implan kokleanya yang harga ratusan kita kan juta tentu itu. Kan kita ingin harapannya setelah masang implan itu kan untuk pendengarannya bisa terbantu, untuk perkembangan bicaranya juga bisa meningkat gitu kan. Betul, jangan sampai kita udah keluarkan modal banyak ternyata hasilnya nggak sesuai. Nah, itu harus kita jelaskan ke keluarganya. Ya, baik, berarti screening lab, pemeriksaan secara fisik sama penunjangnya CT scan dan MRI kepala itu tadi ya dokter ya. Baik, pertanyaan berikutnya dokter. Apakah ini nih dokter, apakah ada faktor lain yang berperan dalam kehilangan pendengaran dok? Mungkin berarti faktor, mungkin pertanyaannya nih di sini faktor eksternal lainnya atau mungkin semua faktor aja dok disebutkan jadi, kemungkinan apa aja dok? Untuk masalah pendengaran ini kan memang faktornya banyak ya. Dari masalah kotoran telinga pun bisa bikin pendengarannya berkurang ya kan. Kemudian faktor infeksi itu juga akan pengaruh juga, entah dia infeksi di gendang telinga, infeksi di liang telinga, bahkan bisa juga terjadi infeksi di telinga dalam tadi, di saraf telinganya itu juga bisa. Kemudian faktor karena trauma atau benturan itu juga bisa. Kecelakaan gitu ya dok ya? Betul. Kemudian ada faktor lagi paparan suara bising tadi. Suka pakai headsetnya itu juga kadang-kadang kita nggak sadar volumenya sambil running dok, biasanya sambil olahraga. Makin lama makin keras, kadang nggak kerasa karena makin nyaman. Nah itu, dan nggak terkontrol pemakaiannya berjam-jam, itu kan pengaruh juga gitu. Terus
juga jangan dilupakan faktor usia juga. Nah, itu faktor usia itu juga pengaruh. Nah, untuk yang lansia ini selain faktor usia, sebenarnya ada faktor komorbid lain yang kadang bisa makin mempercepat penurunan pendengarannya, yaitu seperti kayak hipertensi atau diabetes, itu dia akan mempercepat terjadinya penurunan di sarafnya. Penyakit kronik itu juga mempengaruhi sampai ke saraf di pendengaran juga ya dokter ya. Baik, nah itu udah disebutkan sekalian semua ya dok ya. Faktor lain soalnya pertanyaan dok. Baik, pertanyaan berikutnya dokter, apakah operasi implan koklea itu termasuk tindakan yang operasi besar dan berisiko tinggi dok masuknya kategorinya dok? Jadi memang operasi ini termasuk operasi tindakan besar ya, karena nggak semua rumah sakit punya peralatannya, kemudian juga nggak semua dokter THT juga bisa melakukan gitu. Ya, jadi tentu untuk meminimalkan resiko itu, kita juga akan melakukan persiapan yang cermat dan lengkap ya, sehingga nanti diharapkan pada saat operasi tidak terjadi komplikasi, dan nanti juga setelah terpasang itu juga hasilnya bagus ya. Betul. Baik dokter. Nah, pertanyaan berikutnya dokter, kalau seseorang itu sudah mengalami gangguan pendengaran, apakah implan koklea ini masih bisa efektif? Nah, justru itu ya dok? Ya justru itu, dia memang tujuannya dilakukan implan ini untuk membantu yang pasien-pasien yang memang dia mengalami gangguan pendengaran. Cuman memang harus dipastikan lagi apakah memang dia sesuai indikasi tadi ya dok ya? Betul. Yang berat dan sangat berat gangguannya dokter ya. Baik dokter, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika pasien itu belum pernah mendengar sejak lahir? Apakah otaknya bisa langsung menyesuaikan dengan suara setelah dipasang implan koklea? Berarti ini kasusnya misal yang punya kongenital nggak bisa mendengar ya dok ya? Apakah bisa sih dok dia jadi, langsung dipakein tuh langsung bisa bicara? Langsung bisa beradaptasi gitu dok, padahal dari kecilnya nggak pernah dengar nih. Betul, jadi kalau untuk kasus anak dengan kasus tuli kongenital ya, atau tuli sejak lahir, memang pasti akan masih terjadi adaptasi ya. Kadang-kadang mungkin pada saat dilakukan switch on atau pada saat pertama kali alat itu dinyalakan, mungkin ada kekagetan atau mungkin ada reaksi yang mungkin tidak seperti biasanya gitu ya. Jadi nah ini kalau dia memang pada saat masih kecil atau balita itu masih besar kemungkinannya untuk dia belajar. Artinya nanti setelah dilakukan implan ini kan nanti akan dilakukan habilitasi mendengar ya. Jadi dia akan dikenalkan suara-suara, kemudian setelah dibantu penyesuaiannya betul, ya dokter? Jadi setelah pengenalan suara baru nanti dia akan diajarkan untuk berbicara, untuk berkata-kata gitu. Tahap awal memang harus dikenalkan untuk suara-suara dulu. Oh ini suara angin, oh ini suara mobil, oh ini suara bapaknya, ini suara ibunya. Dia harus bisa mengenali dulu seperti itu. Baik, berarti memang mungkin setelahnya ada terapi-terapi tambahan betul, ya dokter jadi ya? Jangan dibayangkan setelah satu anak mengalami gangguan pendengaran ini kemudian setelah dipasang implan dia bisa langsung lancar bicara, nggak bisa. Jadi tetap ada terapi bicara untuk habilitasinya tetap ada. Berarti setelah pemasangan nanti akan diikuti dengan terapi bicara dan lain sebagainya gitu ya dok ya, untuk membantu adaptasinya. Baik, pertanyaan berikutnya dokter, izin bertanya, hal-hal yang perlu dihindari untuk pengguna implan koklea ini apa aja dok yang perlu dihindari dok? Yang perlu dihindari terutama sih ini ya kegiatan-kegiatan yang mungkin mengakibatkan benturan di kepala sih. Misalkan kalau biasanya kan ada olahraga yang terlalu ekstrim tuh, kayak boxing atau olahraga bela diri, nah itu sebaiknya sih dihindari ya. Tapi kalau olahraga seperti voli atau sepak bola sebenarnya masih bisa. Kalau sepak bola itu masih bisa, basket itu masih bisa. Berarti yang penting menjaga supaya tidak terjadi benturan di area telinga dan kepala gitu ya dokter ya. Baik dokter, pertanyaan berikutnya dokter, banyak orang yang masih ragu dok dengan efektivitas implan koklea karena dianggapnya mahal dan prosesnya rumit. Sebenarnya apa yang membuat teknologi ini layak untuk dipertimbangkan sebagai solusi? Ya, jadi kalau memang gangguan pendengarannya itu di daerah saraf telinga di rumah siput itu
implan koklea ini menjadi solusi yang lebih pasti ya untuk suatu pasien ini mendapatkan manfaat mendengar. Ya tadi bayangannya sih kalau saya bilang kalau dengan alat bantu dengar saja dia hanya mendapatkan manfaat dari pengerasan suaranya saja, karena dari alat bantu dengarnya itu dia mengeraskan suara. Tapi kalau dengan implan ini, selain suara yang ditangkap dari luar, dia juga mendapatkan bantuan dari dari implannya, karena dia akan menggantikan fungsi dari sel-sel rambut saraf yang sudah rusak atau sudah terganggu itu, sehingga tentu lebih efektif dalam belajar mendengar, dan nanti juga akan lebih efektif dalam belajar belajar berkata-kata atau belajar perkembangan bicaranya itu. Seperti apa sih dok dia? Apakah bisa lebih menyesuaikan ya dok? Mungkin kalau yang alat bantu dengar dia hanya bisa kerasin ya, aja. Kalau dia mungkin lebih reseptif atau seperti apa dok kalau implan koklea? Jadi kalau implan itu kan artinya kalau suara yang ditangkap itu dari receiver yang di luar itu dia nanti akan langsung masuk ke elektrodanya yang di dalam saraf telinga itu. Jadi saling berhubungan yang di luar sama yang di dalam implan itu ya dokter ya. Dan dari elektroda tadi, dari implan tadi dia akan mengubah sinyal listrik langsung ke saraf otak, ke pusat. Iya. Jadi mungkin interpretasinya juga akan lebih jelas gitu ya dok ya, lebih jelas, reseptif juga ya dok, dibanding kalau hanya istilahnya dari luar yang alat bantu dengar tadi ya dokter. Karena kan kalau pakai alat bantu dengar kan masih nanti harus melewati gendang telinga, kemudian melewati tulang-tulang pendengaran. Reduksinya masih itu ada ya dok ya, kalau hanya alat bantu dengar. Sementara kalau yang implan koklea plusnya nih ya dok ya, keuntungannya dia akan diteruskan secara otomatis ya dok ya, ke implan kokleanya itu. Baik. Pertanyaan berikutnya dokter, izin bertanya dokter, jika pasien hanya menggunakan satu implan koklea, haruskah pasien memakai alat bantu dengar di telinga lain? Alat bantu dengar gitu. Mungkin maksudnya apakah satu implan untuk satu telinga, bisakah untuk dua telinga gitu dok? Jadi untuk kalau pasien memang mengalami gangguan pendengaran di dua telinga, kanan kiri, kemudian yang satu pakai implan, kemudian yang satu belum pakai, ya memang secara idealnya memang pakai dua-duanya. Temuin karena keterbatasan dana sehingga yang satu masih pakai implan. Yang lainnya bagaimana? Ya kalau bisa dibantu dengan alat bantu dengar tentu lebih bagus. Tapi kalau misalkan memang belum bisa, ya satu implan saja sementara sih cukup barunya gitu. Tergantung juga tingkat kerusakan tadi ya dok ya. Kalau misalkan memang dua-duanya memang sangat berat, memang boleh dikata implan koklea itu memang untuk mengganti satu fungsi rumah siput ya dok ya. Jadi memang mungkin perlu dua. Tapi kalau memang satunya berat tapi satunya memang masih sedang, itu masih bisa ya dokter ya. Jadi tergantung case-nya gitu ya dokter nih. Nah pertanyaan berikutnya dokter, mohon izin bertanya dokter, jika memakai implan koklea, apakah masih boleh mewarnai rambut dok? Dan jika digunakan berenang, apakah bisa dokter? Ya, kalau untuk mewarnai rambut sih nggak masalah ya. Untuk berenang tadi, jadi alat yang di luar receivernya itu dilepas ya kalunya. Ya di dalam aman lah ya dok ya. Di dalam aman, karena dia udah tertanam. Udah tertanam, oke baik. Pertanyaan berikutnya dokter, bagaimana jika implan koklea ini mengalami kerusakan? Apakah bisa diperbaiki atau harus diganti seluruhnya? Gitu, ya, dokter? Jadi implan koklea yang ditanamkan itu akan digaransi oleh perusahaan. Berapa lama sih dok? Seumur hidup itu nanti. Seumur hidup. Gitu. Berarti tidak ada yang sia-sia dari sekian ratus juta itu ya dok ya? Karena emang tergaransi ya dok ya? Dan yang perlu diperhatikan adalah yang receiver yang di luar. Nah, itu yang memang perlu servis nanti istilahnya, perlu servis, kadang penggantian baterai, seperti itu. Nah, yang maintenance mungkin lebih cermat ya dok ya. Betul, ya karena itu yang biasanya yang sering mengalami kerusakan justru yang bagian luar itu. Yang paling sering. Yang dalam biasanya sih aman. Sejauh ini aman ya dokter ya. Dan digaransi seumur hidup kalau memang alatnya rusak ya dok ya, bukan karena ada tambahan sakit-sakit yang lain nih kayak infeksi gitu ya dok ya. Baik, pertanyaan berikutnya dokter, dok bertanya nih dok, apakah implan koklea ini bisa memperbaiki semua jenis gangguan pendengaran atau hanya kasus tertentu saja? Ya jadi tadi kembali lagi bahwa yang indikasi untuk dilakukan implan ini adalah
pada pasien yang mengalami gangguan pendengaran karena sarafnya ya. Secara jadi, kualitas benar-benar nggak denger gitu ya, Dok ya. Dan derajatnya derajat yang berat dan sangat berat. Kalau dia gangguan pendengarannya masih ringan, untuk apa beli pakai yang mahal-mahal atau mungkin sampai ada implan tuh, Dok, yang itu. Banyak yang suka berdenging telinganya, Iya. tapi itu belum masuk kriteria ya, Dok ya, harus sampai implan ya, Dok ya. Kalau berdenging ini kan kadang-kadang kita harus cari tahu dulu kenapa penyebabnya ya. Betul anunya gitu. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, Dokter, gangguan pendengaran apakah yang gangguan pendengaran itu apakah termasuk penyakit keturunan ya, Dok ya? Terima kasih, Dokter. Untuk gangguan pendengaran ada memang faktor keturunan, tapi tidak semuanya ya. Jadi ada jenis gangguan pendengaran yang memang ada faktor dari genetik, dari keturunan itu ada juga, dan itu memang harus dan kalau karena faktor keturunan memang yang terjadi nanti akan terjadi gangguan pendengaran karena saraf seringnya ya, Dok ya. Seringnya karena Berarti itu mungkin akan butuh si implan koklea ini sama ya, ya, Dok ya. Dan itu memang harus dilihat juga riwayat keluarganya seperti apa dan hasil pemeriksaan dari tes pendengaran, tes audiometri, tes bedanya seperti apa. Jadi masih mungkin ya, Dok ya, dari keturunan, faktor keturunan. Baik, pertanyaan berikutnya, Dokter, apakah otak ini bisa menolak, Dok, sinyal dari implan koklea jika terlalu lama tidak terpapar suara? Ya. Menolak, berarti ada mungkin transmisi yang konslet, bisa nggak, Dok, dari implan koklea ke otak? Jadi mungkin istilahnya bukan menolak ya. Jadi mungkin kasus kalau anak-anak dia mengalami gangguan pendengaran sejak lahir, kemudian sudah beberapa tahun mungkin dia tidak terpapar suara gitu, dan tiba-tiba keluarganya ingin dilakukan pemasangan implan. Nah ini kan kalau dia memang sudah lama tidak dibantu untuk habilitasi suaranya, itu bukannya nanti otak itu menolak, tapi kemungkinan dia untuk belajarnya dia mengenali suara itu semakin kurang dibandingkan kalau dia pada saat masih lebih kecil usianya, dia sudah dikenalkan dengan suara, misalkan dengan alat bantu dengar atau dengan implan, dia sudah mengenali suara. Sehingga tadi yang saya bilang bahwa kita memiliki periode emas, periode di mana anak ini dia dalam usia tumbuh kembang yang otak ini dia cepat banget untuk belajar, betul. Dan kalau dia sudah lewat usianya itu untuk belajar mendengar, untuk mengenali suara, dia juga akan mengalami penurunan. Nah itu jadi ibaratnya bukan menolak ininya ya sinyalnya, tapi karena memang otaknya untuk belajar sudah ini ya, sudah lebih susah untuk belajar. Gitu. Jadi mungkin kayak untuk pembiasanya akan lebih effort kalau misalkan lewat dari 1000 kelahiran. Baik, Dokter. Pertanyaan berikutnya, ternyata ramai juga ya, Dok, yang nonton kayaknya, Dok. Pertanyaannya banyak nih, Dok. Dok, ini masih ada nih, Dok, di bawah nih, Dok. Jika setelah pemasangan ada keluhan infeksi nih, Dok, apakah harus dilakukan pembedahan atau bisa diobatin dulu, Dok? Ya, jadi tergantung kasusnya ya. Jadi kalau infeksi sebagian besar sih bisa ditangani dengan pengobatan. Nah, hanya sedikit yang perlu dilakukan pembedahan kembali. Jarang ya, Dok ya. Biasanya masih tertangani dengan obat dulu ya, gitu ya, Dok ya. Baik, Dok, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan aktivitas sehari-hari seperti menggunakan earphone atau misal flight ya, Dok ya, naik pesawat? Apakah ada batasan atau mungkin treatment khusus, Dok, bagi pengguna implan koklea? Ya, sebenarnya tidak ada ya untuk pembatasan khusus, terutama untuk naik pesawat sih nggak masalah dia. Nah, kalau untuk pemakaian earphone itu kalau dia sudah pakai implan, biasanya nanti ada teknologi sendiri yang dia langsung connect ya, misalkan dia pakai HP atau dia nanti connect via Bluetooth ke receivernya itu ada. Oh, ada, Dok? Ada. Keren banget. Apa itu earphone gitu ya, Dok ya? Itu bisa disetel-setel sendiri ya, Dok ya? Iya, jadi bisa berapa langsung desibel yang connect aman, ya, kayak bisa gitu connect, ya, bisa langsung connect ke TV, kalau dia misalkan punya TV yang ada koneksi Bluetooth itu bisa langsung, jadi dia nggak perlu pakai earphone sendiri gitu kan. Kalau pakai earphone sendiri kan malah nggak nyambung. Iya, karena kan nanti ngenain ini ya, Dok ya, iya kan, jadi double ya, iya. Betul, receiver double sama receivernya. Oke, gitu. Baik, pertanyaan berikutnya nih, Dokter, implan koklea itu apakah bisa tetap efektif pada pasien yang memiliki kerusakan
saraf pendengaran yang sifatnya berat atau ada batas kemampuan alat ini dalam mengirimkan sinyal ke otak? Nah, justru untuk yang implan ini ya, koklear Dok, ini ya? yang justru indikasinya pada pasien yang mengalami gangguan pendengaran saraf yang derajat berat. malah gitu. Untuk batas kemampuan ini sebenarnya tidak ada sih batas kemampuan, cuma nanti dari otaknya sendiri ini yang dia menerima sinyal dari si implan, dari implannya ini, apakah dia bisa responsif gitu. Ya itu tadi yang saya bilang, untuk tahapan misalkan suatu pasien dia belum bisa bicara, kemudian karena ada masalah pendengaran kemudian dipasang implan, dia tentu butuh belajar untuk mengenali suara dulu sebelum dia nanti belajar untuk berkata-kata atau membentuk kata-kata. Dan itu kalau semakin muda dia dipasang implan, maka semakin cepat dia belajar. Tapi kalau sudah lebih tua, lebih lama dia nanti belajarnya. Karena yang penting masa golden period langsung disegerakan aja ya, Dok, ya, karena mempengaruhi quality of life-nya dia nanti ke depan. Betul, mempengaruhi prognosisnya ke depan. Gitu. Dok, sebenarnya kalau implan koklea itu dia bahannya dari apa sih, Dok? Mungkin nggak, Dok, akan muncul reaksi misal seperti alergi atau apa gitu, mungkin nggak, Dok? Jadi kalau dari laporan sih selama ini yang saya baca sih, tidak ada pernah laporan sampai ke reject, ya, artinya ada reaksi alergi, nggak ada. Berarti jadi alatnya itu kan dia semacam kayak apa ya, kayak kabel yang dia dari nilon gitu, yang memang dia sudah didesain di situ bisa mengubah, mentransmisi dari suara ke energi listrik gitu. Dan harusnya sudah dipertimbangkan untuk hypoallergic ya, Betul, Dok, ya, pastinya ya, Dok, ya. Jadi aman. Tidak usah takut, mungkin kayak ada yang aduh aku ada alergi ke perak-perak gitu. atau tembaga, karena Ya. aman-aman aja ya, Dok, ya, sejauh ini ya, Aman. Dokter, ya. Baik, pertanyaan berikutnya nih, Dokter. Dok, apakah dalam kasus pasien yang pernah menggunakan alat bantu dengar namun masih merasa belum cukup terbantu, itu menjadi indikator utama yang menandakan dia masuk kategori bisa melakukan implan koklea, Dokter? Ya, jadi kalau dia memakai alat bantu dengar dan ini misalkan kasus anak-anak ya, kasus anak yang mengalami tuli kongenital dan ternyata selama di 6 bulan sudah dilakukan habilitasi, ternyata perkembangannya tidak signifikan, ini memang bisa masuk kandidasi sebagai penerima implan koklea. Yang sudah dicobakan 3 bulan paling enggak itu tadi ya, Dokter, jadi, ya? Harus dilihat juga apakah alat bantu dengarnya sudah dipakai dengan sesuai, betul. Karena kan alat bantu dengar ini kan ibaratnya saya pakai kacamata kan harus dipakai terus gitu loh. Paling enggak kan untuk membiasakan anak ini nanti dia mendengar suara dan belajar untuk mengucapkan kata-katanya. Nah, ini sudah dilakukan apa belum? Kalau dia memang sudah dilakukan, kemudian juga habilitasinya, dia terapi bicaranya atau audioverbal terapinya juga dia sudah rutin, ternyata kok nggak ada perkembangan signifikan, nah itu nanti bisa kita masukkan ke kandidasi ke penerima implan koklea. Tapi tetap nanti kita harus melakukan pemeriksaan ulang juga. Baik, iya. Baik, pertanyaan terakhir nih, Dok. Ramai sekali nih, Dok, sore hari ini nih, Dok. Pertanyaan terakhir nih, Dok. Dok tanya, gimana sih, Dok, cara mengobati pendengaran telinga? Soalnya pas kecil telinga saya diurek sama besi sampai sekarang nggak dengar, Dok, malah ada gangguan di saraf otak. Oh gitu. Ya, jadi kalau kondisi seperti ini kita harus cek kembali ya. Jadi kenapa sampai terjadi gangguan pendengaran saraf di otak? Kalau misalkan perkiraan saya ya, asumsi saya, kalau dia hanya trauma karena diurek itu nggak sampai ke gangguan saraf ya, Dok, ya? Gitu. Kecuali kalau ternyata waktu diurek ternyata dia sampai gendang telinganya berlubang. Nah, itu dengan dalam jangka waktu lama gendang telinganya berlubang ini memang nanti bisa mengakibatkan gangguan pendengaran karena saraf. Karena apa ya? Karena dari suara bising yang dia masuk nggak ada penyaringnya, betul. Itu. Kemudian mungkin kalau ada infeksi yang berulang, dia keluar cairan, mungkin dari situ juga kuman dia bisa menyebarkan toksinnya ke saraf, itu juga bisa. Itu harus dicek kembali ya, gitu. Kemungkinannya ureknya tuh sampai kedalaman itu ya, Dok, ya, sampai soalnya ada gangguan. Nah, itu tapi bisa diobati, Dok, kasus yang pasien tanyakan ini, Dok? Ya, kalau
diobati bisa aja, nanti kita cek kembali. Tergantung kasusnya, Ya, temuannya apa nih dok, gitu ya dok. Mending cek dulu ke dokter Dimas, ke JIH gitu ya dok ya. Baik dokter, ternyata udah hampir sejam nih dok, nggak kerasa ya dok ya. Coba dari dokter Dimas sendiri ada closing statement dari pemaparan kita soal implan koklea di Rumah Sakit JIH Solo dokter. Ya, jadi buat sahabat-sahabat JIH yang merasa ada masalah pendengaran dan ternyata sudah memakai alat bantu dengar dan tidak mendapatkan manfaat, atau pada orang tua yang memiliki anak-anak yang dia mengalami gangguan pendengaran dan merasa selama ini nggak ada perkembangan sudah memakai alat bantu dengar, mungkin bisa dipertimbangkan untuk memakai implan koklea ini. Dan kita di Rumah Sakit JIH sudah membuka layanan implan koklea untuk membantu pasien-pasien yang butuh implan, karena selama ini ternyata pasien-pasien yang memakai implan koklea di Solo ini harus keluar kota, harus ke Jakarta, harus ke sekali Surabaya. Ya, dok, ya. Untuk Padahal di Solo di JIH bisa ya dok ya. Nah sekarang kita bisa membantu sahabat-sahabat JIH yang membutuhkan implan koklea. Nggak usah jauh-jauh nih ya dok ya, hemat di kos akomodasi juga nih ya dok ya. Nah bagi sahabat JIH Solo yang ingin konsultasi ya dok ya seputar mungkin implan koklea ini atau mungkin gangguan lain seputar pendengaran, THT gitu, bisa ke polinya dokter Dimas setiap hari apa, jam berapa dok saya? Saya praktek di Rumah Sakit JIH hampir setiap hari ya. Waduh, setiap hari nggak kenal libur pokoknya. Ya, kalau Senin sampai Kamis itu jam 9 sampai jam 3 sore. Kalau Jumat saya hanya poli perjanjian. Kalau hari Sabtu ya jam 9 sampai jam 1. Nah, berarti udah ada hampir setiap hari, tidak ada alasan untuk menunda-nunda dokter Dimas. Kan sudah dikasih beberapa jadwal ya dok ya, cuma hari Jumat aja yang perlu mungkin booking dulu karena appointment ya dokter ya. Baik, terima kasih untuk dokter Dimas, terima kasih untuk sahabat JIH Solo. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menambah insight ya dok ya. Dan mana tahu ada yang memang membutuhkan. Dan di tempat kami di Rumah Sakit JIH Solo sudah menyediakan untuk layanan implan koklea tentunya dengan harga yang best deal karena sedang promo ya dok ya. Dari 200 sekian XX menjadi 165 juta ya dokter ya. Baik, terima kasih untuk sahabat JIH Solo untuk pemenang giveaway nih dokter ya. Untuk voucher 100.000 di Healthy Cafe and Catering. Selamat untuk @wanti0411, kemudian @_wafik_, kemudian yang ketiga ada @lupita sunaiti, dan yang terakhir @rizwan_fd. Selamat untuk keempat orang pemenang dan terima kasih untuk sahabat JIH Solo semuanya atas waktu dan atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Dimas.